kita ketemu lagi di kelas Basis Data 1. Minggu ini kita akan belajar bersama tentang varian relasi. Bahan yang pertama, kita akan membahas tentang binary dan ternary. Apakah itu maksudnya? Nah, relasi dalam sebuah basis data itu bisa ada 3 model. Model yang pertama itu adalah relasi tunggal. Berarti artinya relasi yang terjadi dari entitas ke entitas yang sama. Contohnya, relasi tunggal itu seperti yang sudah pernah dibahas sebelumnya, yaitu tentang manajer dan pegawai. Atau contoh lain, mahasiswa dan asisten dosen. Apa maksudnya? Tunggal berarti mahasiswa itu berelasi dengan asisten dosen, di mana asisten dosen sendiri itu juga adalah mahasiswa. Relasi yang kedua yaitu relasi biner. Namanya juga biner, berarti dia dari dua. Berarti dari dua himpunan entitas yang berbeda. Relasi biner ini adalah relasi yang paling standar terjadi di basis data. Model yang ketiga yaitu relasi multi-entitas, di mana relasi yang terdiri dari 3 entitas atau lebih. Nah, tetapi teman-teman perlu mencatat kalau relasi multi-entitas sedapat mungkin dihindari. Kenapa? Nanti kita akan bahas lebih lanjut di belakang. Yang penting lebih baik relasi multi-entitas ini kita pecah menjadi relasi biner. Ya, jadi lebih baik gunakan itu maksimal relasi biner. Nah, ini kalau secara gambar. Jadi kalau unary atau relasi tunggal itu dia berelasi dengan dirinya sendiri. Lalu binary itu berarti antara dua. Kalau ternary itu dia 3 atau lebih. Ya. Nah, contohnya yang pertama ini adalah binary. Misalnya kita punya data employee dan kita punya data departemen, di mana employee ini adalah works for department. Jadi, relasinya dari employee dan departemen itu adalah works for. Ya. Nah, kalau teman-teman lihat, ini garisnya itu menunjukkan satu employee itu bekerja untuk satu departemen. Ya, satu. Sedangkan satu departemen itu bisa banyak employee. Ya, ini berarti departemen 1 itu adalah R1, R3, R6. Ya, departemen 2 itu pegawainya ada R2 dan R4. Di mana setiap R ini atau relasi ini ngacunya ke satu employee. Jadi kita bisa bilang departemen 1 pegawainya itu adalah employee 1, 3, dan 6. Departemen 2 itu adalah employee 2 dan 4. Departemen 3 itu employee 5 dan 7. Atau kalau secara gambar IRD-nya, berarti kita punya dua entitas, employee dan departemen, di mana employee-nya itu kita punya atributnya. Ada SSN, name, gender, address, salary, dan birthday date. Sedangkan untuk name, kita pecah lagi menjadi F-name, minute, and last name. Ya, berarti ini adalah composite atribut. Dan tabel departemen memiliki name, number, dan locations, di mana locations-nya itu adalah atribut bernilai banyak. Nah, departemen ini memiliki 2 primary key, name dan number, sedangkan employee itu adalah SSN. Kenapa departemen bisa punya 2 primary key, walaupun seharusnya namanya primary itu cuma 1, karena memang berarti dia dibutuhkan. Nah, dan secara relasinya, yang tadi saya bilang, satu departemen memiliki banyak employee. Nah, ketika garisnya 2, ini berarti artinya dia total. Ya.
Kalau total itu berarti semua pegawai pasti punya departemen dan semua departemen pasti punya pegawai. Oke. Nah, untuk IR diagram dengan relasi multi-entitas, itu misalnya, contoh yang pertama, pegawai bank dapat bekerja di beberapa cabang dengan jabatan yang berbeda di setiap cabangnya. Jadi di sini kita punya 3 entitas, yaitu entitas pegawai, entitas jabatan, dan entitas cabang. Relasinya, relasi pekerja. Lalu ada dosen, mengajar kuliah di ruangan. Berarti entitasnya ada entitas mata kuliah, ada entitas dosennya, dan ada entitas ruangannya. Dengan relasinya, relasi mengajar. Lalu ada juga supplier mensuplai item ke suatu departemen. Berarti entitasnya adalah supplier, entitas item, dan entitas department, di mana relasinya itu adalah supply. Kita akan membahas contohnya dari yang nomor 1 ini. Ya, yang tentang pegawai jabatan dan cabang. Kalau secara gambar, kita akan punya 3 entitas, yaitu pegawai, jabatan, dan cabang, di mana setiap entitas ini memiliki atributnya masing-masing. Jangan lupa ada primary key-nya ya, dikasih underscore. Dan masing-masing ini berelasi ke satu tabel yang sama. Nah, ini garisnya itu cukup tebal, berarti artinya total. Jadi total itu bisa garisnya 2, atau garisnya tebal, itu juga bisa dianggap sebagai total. Nah, masing-masing ini one, nah ini artinya apa gitu ya. Kita tidak bisa tahu apakah pegawai itu bekerja untuk satu jabatan saja, atau dia itu satu cabang saja, itu tidak jelas. Nah, makanya itu tidak baik kalau kita menggunakan ternary. Lebih baik kita ubah ternary ini menjadi binary. Ya. Jadi, ternary di sini itu kita bisa ubah menjadi beberapa relasi biner. Ya. Sebagai contohnya, yang tadinya kita hanya memiliki entitas A, B, C dengan satu relasi R, kita bisa ubah menjadi ada tambahan entitas baru E dengan relasinya masing-masing. Ya, di mana berarti E berhubungan dengan A, E juga berhubungan dengan B, dan E ini juga berhubungan dengan C. Ya, jadi masing-masing itu berelasinya lewat E. Dan masing-masing ini adalah binary. Ya, kalau teman-teman lihat kan ini berarti dia cuma 2 ya, RA, RB, dan RC. Jadi hasilnya, kalau dari gambaran tadi sebelumnya, itu hasilnya itu menjadi seperti ini. Ya, di mana berarti kita bisa langsung sebut, berarti satu pegawai itu bisa memiliki banyak pekerjaan, dan satu jabatan bisa memiliki banyak pekerjaan, dan satu cabang ini memiliki banyak pekerjaan. Jadi nantinya di tabel pekerjaan itu dia akan mendapatkan primary key dari tabel pegawai, primary key-nya tabel jabatan, dan primary key-nya tabel cabang itu pindah ke tabel pekerjaan dan menjadi foreign key di tabel ini. Ya. Jadi atribut tabel pekerjaan itu paling tidak sudah ada 4, yaitu yang satu primary key dirinya sendiri, anggap saja ID pekerjaan, lalu dia memiliki 3 foreign key yang didapat dari tabel pegawai, tabel jabatan, dan tabel cabang. Jadi kalau saya gambarkan lagi pemetaannya, itu kurang lebih seperti ini. Nah, kita ubah relasi bekerja ini menjadi satu tabel. Ya, jadi relasinya yang tadinya R, kita ubah dia menjadi entitas. Ya, begini. Kita ubah jadi entitas di mana isinya dia adalah NIK-nya, ada kode cabang dan ID jabatan. Ini primary key yang tabel E, ini nggak saya tulis sebagai contoh di sini, tapi kalian tetap bisa punya primary key-nya.
Tadi kita udah belajar tentang ternary dan binary. Nah, sekarang kita akan belajar tentang unary dan entitas lemah. Untuk pemetaan unary, ini contohnya, itu adalah pegawai dan supervisor atau manajer. Nah, kita punya ada tabel employee di sini dengan kodenya E1 sampai seterusnya. Dan di sini ini adalah relasi supervisornya atau supervisionnya di sini. Nah, contohnya itu misalnya seperti ini. Artinya, supervisor E1 itu dia melakukan supervision terhadap dua pegawainya, ya. Jadi terhadap E2 dan E3 gitu, ya. R2 dan R3 di sini dia mengacu ke E2 dan ke E3. Contoh lainnya, misalnya di sini E4 dengan R5 dan R6. Berarti di mana R5 dan R6 ini memiliki supervisor E4. Nah, tapi yang perlu diperhatikan, R5 ternyata mengacunya ke ID-nya E6. R6 itu mengacu ke E7. Ini contoh berikutnya, ini juga sama. Jadi supervisor yang E5, dia memiliki supervisi E1 dan E4. Nah, kalau secara gambarnya, jadi tabel employee atau entitas employee di sini, dia memiliki atribut seperti yang terlihat. Nah, SSN di sini itu akan menjadi ID dari supervisornya juga. Ya, jadi dia relasinya itu satu supervisor memiliki banyak pegawai yang disupervise olehnya. Nah, jadinya nanti di tabel employee ini akan memiliki ID supervisor, di mana ID supervisor itu adalah SSN. Sebagai contohnya, ini saya memiliki dari tabel yang sebelumnya, ya, dari employee dan supervision ini, saya coba gambarkan isi tabelnya, ya. Nah, saya coba gambarkan isi tabelnya itu. Kita memiliki SSN, kita memiliki first name-nya, dan kita memiliki ID supervisor. Ya. Jadi kita punya 4 pegawai, yaitu Adi, Budi, Dani, dan Hari. Ya, kalau teman-teman lihat, Budi itu memiliki supervisor E001, di mana E001 itu adalah Adi. Ya, lalu kita memiliki Dani. Dani juga ID supervisornya E001. Berarti artinya Dani juga memiliki bos yaitu Adi. Sedangkan Hari, bosnya itu adalah E002 yaitu Budi. Ya, berarti kita bisa bilang Dani dan Hari itu tidak memiliki anak buah, sedangkan Adi dan Budi itu dia memiliki anak buah. Ya. Nah, yang berikutnya ini adalah entitas lemah. Ya, entitas lemah itu apa? Entitas lemah di sini adalah entitas yang kemunculannya tergantung pada eksistensinya dalam sebuah relasi terhadap entitas yang lebih kuatnya. Ya, dan entitas lemah ini cirinya tidak punya atribut yang key, jadi dia tidak dapat benar-benar menjamin keunikan isi dari di dalamnya. Ya. Nah, entitas lemah ini memiliki namanya diskriminator atau partial key. Partial key di sini adalah atribut yang membedakan isinya di entitas tersebut. Ya. Nah, kalau kunci primer dari entitas lemah itu berarti dibentuknya dari kunci primer primary key entitas yang kuat ditambah diskriminatornya. Ya, kita akan coba dengan contoh. Nah, misalnya mahasiswa memiliki orang tua atau mahasiswa menyenangi hobi.
misalnya. Hobi itu baru ada kalau misalnya ada mahasiswanya, gitu ya. Nah, mahasiswa itu dianggap entitas kuat, sedangkan hobi itu dianggap sebagai entitas lemah. Ya, maka di tabel hobi itu tidak memiliki primary key khusus, tapi dia punyanya adalah partial key. Nah, primary key di tabel hobi itu adalah partial key-nya dia atau diskriminatornya dia digabung dengan primary key dari tabel mahasiswa. Atau kalau boleh lebih detail, contoh lebih real lagi, kita punya tabel loan, peminjaman, dan ini ada pembayaran, payment. Kalau secara gambar, entitas lemah itu digambar dengan garisnya 2. Ya, garisnya 2, relasinya pun garisnya 2. Nah, diskriminator itu dicontohkan dengan garis bawah putus-putus. Jadi kalau garis bawah biasa itu primary key, kalau garis bawah putus-putus itu adalah diskriminator. Nah, payment itu tidak ada kalau tidak ada loan. Ya, makanya payment itu adalah entitas lemah. Karena harus ada loan-nya dulu, baru ada payment-nya. Ya, maka dibuatlah seperti ini. Nah, tabel payment, primary key-nya itu adalah loan number dan payment number. Jadi, teman-teman ingat bahannya minggu lalu, seperti yang super key kan bisa ada dua atribut. Nah, ini juga sama. Jadi, primary key-nya di tabel payment itu terdiri dari atribut loan number dan atribut payment number. Ya, di mana payment number ini itu bilangan sekuensial yang dibuat untuk setiap loan. Jadi misalnya saya punya loan number L1, ada L2 gitu ya. Nah, payment number-nya L1 ada 1, 2, 3, L2 juga punya 1, 2, 3 gitu. Ya. Ini yang disebut dengan entitas lemah. Nah, ini yang tadi saya bilang, lambangnya ini adalah persegi panjang ganda, dikasih garis bawah putus-putus, lalu belah ketupatnya pun belah ketupat ganda relasinya. Ya. Nah, contoh lainnya, ini di sini misalnya adalah penawaran mata kuliah di sebuah universitas. Ya, jadi misalnya ada penawarannya, nah diskriminatornya di sini itu adalah semester, ya, dan ada kelasnya. Ya, jadi mata kuliah tawar itu entitas baru di luar mata kuliah. Jadi ada entitas mata kuliah berelasi dengan mata kuliah tawaran. Ya, jadi satu mata kuliah memiliki banyak mata kuliah tawaran, di mana mata kuliah tawaran itu adalah entitas lemah. Ya, kita akan bahas lebih lanjut di pertemuan live. Bakal ada latihan untuk kalian bisa menggambar lebih untuk relasi himpunan unary, binary, dan juga entitas lemah. Oke. Sekian penjelasannya untuk bahan hari ini tentang varian relasi. Terima kasih.